Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 258 sampai 260 ini satu tema. Kita baca bareng saja langsung. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ati biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha Famatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata am fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a
Summa da'unna ya'tinaka sa'ya wa'alam anna Allah azizun hakim. Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan, bukan melihat karena tidak melihat, ilal ladzi, kepada orang yang haja, mendebat, Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, fi rabbih, tentang Tuhannya. Jadi nggak mungkin Nabi melihat karena nggak sejaman. An atahullah, karena Allah memberikan kepadanya al-mulka, kekuasaan, kerajaan. Yang dimaksud Raja Namrud, Raja Babilonia. Babilonia itu Irak. Idh qala Ibrahim, ketika Ibrahim mengajarkan, Rabbi, Tuhanku, alladzi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Qala, maka si raja itu yang mendebat Ibrahim berkata, ana uhyi wa umit, saya pun bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata para sahabat bahwa Raja Namrud ini memanggil dua orang yang sudah divonis mati. Maka kepada yang satunya kata Raja Namrud, eksekusi, bunuh. Lalu yang satunya lagi, kamu bebas. Kata Raja Namrud, ana uhyi wa umit, saya pun bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Belegu banyak. Padahal yang dimaksud bukan itu. Menghidupkan itu mewujudkan manusia yang tadinya tidak ada. Mematikan itu mencabut nyawanya meski tanpa dibunuh. Tapi karena memang jelema bodoh, ku Nabi Ibrahim tidak lanjut berdebat dan memang mau nyambung. Ya, ini jadi pelajaran kita kadang menghadapi orang awam yang berdalih perlu kadang tidak perlu kita ladeni. Ya. Qala Ibrahim berkata, fa innallah, maka sesungguhnya Allah ya'ti, yang mendatangkan bisyamsi, matahari, minal masyriq, dari timur. Fa'ti biha, maka datangkanlah oleh kamu matahari, minal maghrib, dari barat. Jadi Nabi Ibrahim pindah tema. Wah, ya tema ya teh nyambung bodoh ya. Pindah tema. Kan siapa manusianya yang merasa mengendalikan matahari? Nggak ada. Nabi Ibrahim mengajarkan itu adalah yang mengendalikannya adalah penciptanya, Tuhan. Tuhan yang menciptakannya itu adalah Allah. Karena dia sudah memberitahukan lewat wahyu kepadaku. Kurang lebih seperti itu. Kalau memang kamu betul-betul Tuhan, ya silakan pindahkan matahari itu atau datangkan matahari baru dari barat. Fabuhita, maka terbungkamlah alladzi kafar, orang yang kafir tersebut. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwa orang yang memprotes kekuasaan Allah itu adalah kafir. Ya. Itulah mengapa Imam Al-Ghazali tegas menyebut Ibnu Sina kafir. Anu sok digadang-gadang kuno teu ararapal dokter muslim padahal bukan. Ya, Syiah kafir. Tong merengaran Ibnu Sina kade. Pancenaya prestasina kedokteran, prestasi duniawi mah atau tong boro Ibnu Sina nya
Mark Zuckerberg oge Facebook, Jack Ma nya Alibaba, Steve Jobs Apple, loba orang kafir berprestasi, tapi banyak juga orang Islam yang berprestasi. Kita nggak butuh teladan dari orang-orang kafir. Kenapa Imam Al-Ghazali menyebut Ibnu Sina kafir? Karena kata Ibnu Sina, Allah tidak mungkin membangkitkan manusia yang sudah mati dalam kubur. Ibnu Sina pakai teori kedokteran, pakai teori kimia. Piraku nugas jadi tanah di mana? Secara ilmiah nggak mungkin, nggak pernah terjadi. Can pernah kejadian dan memang acan waktuna. Hari kebangkitan itu nanti di hari akhir. Termasuk Allah itu nggak mungkin mengetahui yang detail siga atom, molekul, moal apal can Gusti Allah. Ya. Hal-hal yang kecil itu mah diketahuinya di laboratorium dan sebagainya. Nggak mungkin Allah tahu yang rinci. Allah itu yang besar-besar saja. Ya. Itu dikafirkan. Satu lagi saya lupa lagi ada di tesis saya. Jadi siapapun yang meragukan kekuasaan Allah, apapun modelnya, termasuk ya kekuasaan Allah mengatur rizki, mendatangkan rizki, itu kita kafir nikmat. Gusti Allah teh sodakoh nanti diganti. Ini kan kaitannya dengan sodakoh ya. Ayat-ayatnya sebagaimana sudah kita bahas dengan sodakoh. Sok sodakoh itu diganti. Tidak ada orang yang miskin gara-gara sodakoh. Orang cangcaya kafir. Ya. Harus yakin. Semua perbuatan Allah, semua pekerjaan Allah itu bagian dari kekuasaan Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, Allah itu maha hidup, Allah maha mengurus, lain diurus ku urang diurus ku Gusti Allah. Ya, la ta'khudhu sinatu wala naum. Ya. Termasuk membatasi pengetahuan Allah kayak Ibnu Sina tadi. Gak mungkin Allah tahu. Kalau dalam konteks hari ini sekularisme merasa bahwa hukum waris Al-Qur'an itu sudah out of date, tidak sesuai dengan zaman kafir itu, karena sudah menghina ilmu Allah. Padahal ilmu Allah ta ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Balik kan ayat kursi yang kemarin ya. Termasuk memponis sesat sebelum mati ya, atau memuji orang beriman sebelum mati tanpa ada masya Allah ya, tanpa ada insya Allah. Padahal kan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wala yastathnun, harus senantiasa ada. Kenapa? Karena urusan hidayah dan urusan sesat sebagaimana kemarin dibahas itu urusan Allah. Allahu waliyul ladzina amanu dan seterusnya. Udahlah ini mah orang soleh, mal mungkin salah, tidak mustahil dipengkolkan ya ku Gusti Allah. Atau kamu kafir wah gitu. Seakan-akan tidak mungkin Islam. Itu juga mendahului Allah. Hal-hal semacam itu maka kita harus hati-hati. Pentingnya di sini mengucapkan masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, itu kan diajarkan di surat Al-Kahfi. Atau kalladzi, seperti yang marra lewat, ala qaryatin, pada sebuah negeri, wahya khawiyatun, yang sudah ambruk, ala urushiha, di atas atapnya. Maksudnya atapnya sudah rata dengan tanah. Itu bahasa Arabnya khawiyatun ala urushiha. Negeri yang dimaksud di sini adalah Palestina, yang sudah disebutkan di dalam surat Al-Isra, atau nanti disebutkan dalam surat Al-Isra, waliyadkhulul masjida kama dakhulu awwala marrah waliyutabbiru ma'alau tadbiro. Istana Nabi Sulaiman yang semalam dibaca ayatnya, innahu sarhum
mumarradum min qawarir, lantainya mutiara yang mutiaranya seperti mutiara marmer seperti balong kolam. Sampai Ratu Balkis yang mau masuk fakasyafat an saqiha disingsatkeun marukana cai, padahal lantai marmer mana ayeuna di dunia anu siga kitu ya. Can manggihan, can aya dina YouTube can manggihan. Lantai yang seperti kolam. Kalaupun ada hari ini ya mudah, banyak alatnya. Ieu mah zaman baheula. Yang kamarnya saja ribuan, yang istananya megah, kata Nabi Sulaiman, "Fama atani Allah khairum mimma atakum." Semalam dibaca ayat. Eta sakilang Ratu Balkis wae ge walaha arsyun azim, istananya megah, kata Nabi Sulaiman, saya lebih megah daripada kamu. Awanianan mere hadiah ka dieu, naon wae di dieu leuwih halus tibatan nu dibere kumaraneh cenah kitu. Irja' ilaihim falanatiyannahum bijunudil la qibala lahum biha. Jadi istana yang megah tinggal sisa satu tembok yang disebut tembok ratapan. Naon bahasa Inggrisna teh lah nya eta lah nya wall gitulah. Jadi istana yang megah saja, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis enggak tersisa, tinggal satu tembok itu yang sering dipakai ke orang Yahudi, ketikkeun na Google tembok ratapan eta we yang tersisa dari Baitul Maqdis, yang tersisa dari istana Nabi Sulaiman ya. Itu zamannya itu Raja Bakhtansir atau Nebukadnezar dari Babilonia yang menghancurkan Palestina rata. Dan orang yang lewat di sini adalah Uzair. Uzair itu yang jadi bahasa kitanya Ezra. Kalian Ezra walian keok tuh mah. Ezra itu Uzair. Uzair itu yang dianggap sebagai putra Tuhan. Kenapa Uzair dianggap putra Tuhan? Di surat At-Taubah, Uzairun ibnullah. Nah ini kisahnya. Dia mengalami di mana Palestina rata dengan tanah. Lalu dia berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan lagi ini sesudah matinya? Maksudnya karena udah rata dengan tanah jadi kota mati ya. Jadi negeri mati. Yang ke cenah rame deui moal hidup lagi moal. Di sini hidup dan matinya untuk konteks satu peradaban. Fa matahullah mi'ata'am. Lalu Allah mematikan dia selama 100 tahun. Ada Ashabul Kahfi mah 308 tahun. Kalau ini mah 100 tahun. Tsumma ba'atha, kemudian membangunkannya lagi. Qala Allah bertanya, kam labithta, berapa lama kamu tidur? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Saya tidur mungkin dari kemarin, sehari kemarin, atau mungkin dari tadi pagi, ya setengah hari. Qala bal labithta mi'ata am. Kata Allah, justru kamu diam atau tidur, maksudnya selama 100 tahun. Arti asal labitha diam. Fangdur ila ta'amika, lihatlah makanan kamu, wa syarabika, minuman kamu, lam yatasana, tidak ada yang berubah. Orang mapannya dahareun tong boro 100 tahun sapeting oge nya basi rusak, enggak berubah. Wangdur ilaihi marika, lihatlah keledai kamu yang dimatikan sama selama 100 tahun lalu dihidupkan lagi, nanti disebutkan di potongan berikutnya. Walina ja'alaka, kami hendak menjadikan kamu ayatal linnas, sebagai bukti bagi manusia. Wangdur, dan lihatlah ilal idham, pada tulang tadi, tulang keledai.
kaifa nungsizuha, bagaimana kami menyusunnya, tsumma naksuha, kemudian memakaikan kepadanya lahma, daging. Atau 100 tahun mesti tinggal tulang nanya. Tunggu 100 tahun, 10 tahun kayaknya geus keropos. Ya, ini 100 tahun tapi dengan dilihat oleh Nabi Uzair, ya, Ezra, Nabi, karena ini langsung Allah berfirman meski tidak disebutkan namanya. Ainu 25 mah yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Yang kemarin kan ada ya yang dimatikan sebanyak 40.000 warga nu kaluar ti wabah, itu juga Nabi kan. Termasuk Nabi Tolut juga kan Nabi, yang mengangkat Tolut itu Nabi, tapi Nabi jangan disebutkan namanya. Banyak Nabi Bani Israil itu menurut satu riwayat 240.000 ya, Nabi itu loba. Nah termasuk ini juga ya, Nabi. Falamma tabayyana lahu, ketika jelas baginya bahwa Allah bisa menghidupkan. Kalau dia termasuk dia tidur 100 tahun deh maut ya. Anu sare 100 tahun berarti mati. Karena tidur dan mati itu berdekatan lah, mata kurang ngadoana alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Menghidupkan kami sesudah mematikan kami. Tidur itu mati ya. Qala, dia berkata, a'lamu, aku tahu, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha berkuasa. Dan kita lihat sendiri ya, yang namanya Yerusalem deh, Baitul Maqdis kalau dulu, kalau bahasanya Al-Quds ya. Sekarang kan jadi kota yang hidup, bahkan sangat hidup. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi wa Rabbku, arini, tunjukkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu menghidupkan yang mati. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala, Allah balik bertanya, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Qala bala, oh tidak demikian, tentu aku sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi ini untuk menenteramkan hatiku. Kata Nabi SAW dalam hadis, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim idh qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jangan suudzon, Nabi Ibrahim itu ragu. Kalau Nabi Ibrahim ketika bertanya di sini ragu, berarti ulang lebih ragu. Karena keimanan Ibrahim ketika minta ini ada di atas kita, kata Nabi. Jadi nuduh menyangka bahwa Nabi Ibrahim minta diperlihatkan yang mati hidup lagi itu, Nabi Ibrahim ragu, bukan. Kata Nabi SAW, kalau kita menuduh Nabi Ibrahim saat itu ragu, berarti orang lebih ragu. Karena keimanan Nabi Ibrahim ketika meminta dihidupkan yang mati, diperlihatkan bagaimana menghidupkan yang mati, itu keimanan Nabi yang berada di atas keimanan kita semua. Kita nanti termasuk Nabi Muhammad ya, jadi keimanannya sudah tinggi. Tapi Nabi Ibrahim ingin semakin tinggi lagi. Tah bahasana teh walakin liyatma'inna qalbi, tapi agar tumanina hatiku. Ini jadi dalil oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman di Sahih Bukhari, bab ziyadatil iman wa nuqsanihi, iman teh aya nu nambah aya nu kurang. Ta nu nambah teh dalilna ieu,
Jadi apa ciri iman bertambah? Hati yang semakin tentram. Lamun orang hati teu tentram wae berarti imanna dangkal keneh wae, sok buru tingkatkeun. Kumaha ningkatkeunna? Niatna sing buleut ya, innamal a'malu bin niat. Niatna sing buleut. Urang yang jadi jelema bener ya. Ciri hati teu tentram naon? Gelo kanu hiburan. Itu menunjukkan hati tidak tentram ya. Nyai mata tangga sabolapan karena dah heureuy ya. Cuk tatangga sabolahan ade belah ditu, wah cenah jamaah itu mah kawanna teh cenah ngajak ulin we jeung ulin cenah gitu. Cabri teh sarua cenah abdi sok diajak wae sok diheureuyan we. Ana mah lain jelema stres teu butuh ulin gitu. Wah cenah nyindir wae gitu. Nu butuh ulin mah keluarga. Ya, naon ulin soranganan. Nya ke cenah urang ngayakeun khusus keluarga. Keluarga nambungeun jeung itu mah. Jadi kalau kita masih gelo kanu hiburan, kanu musik, ya, termasuk kanu Persib, kanu TV, naon we, mancing ya, naon dea, sapedahan kayak berlebihan banyak itu hiburan, olahraga, ya, futsal olahraga, tapi berlebihan ting mah, geus kategori hiburan, ya, badminton, aya nu badminton buka 5 jam. Baliknya langsung cedera 5 jam 5 set gitu. Nah ini kalau masih kita terpenjara dengan yang begitu-begitu berarti hatena can tentram, masih resep kanu duniawi, nafsuna gede kanu dunya berarti belum tentram, masih sering gelisah karena kurang uangnya, hayang nate nginjem we jeung nginjem siga nate mun duit teh gelisah. Padahal kan diajarkeun ku Al-Qur'an wasta'inu bis sabri, meurih. Di mana-mana oge cekolot baheula kunci sukses jeung beunghar mah naon? Meurih. Ya mudah urang mah meurihna ge teu kuat. Nya dek maju kumaha? Ya. Ditakdirkeun beunghar oge da moal cocok ya. Moal jadi jelema beunghar bener kaya teh boros we gitu. Mantap. Ku Gusti Allah ge meureun moal dibeungharkeun we jelema nu kitu mah. Ya, da teh cocok dina beungharna oge. Ya kudu meurih, sabar, nah. Teu kuat meurih teh wah gelisah. Itu berarti orang yang rendah iman. Nabi Ibrahim saja yang sudah tinggi imannya pingin selalu terus ya. Maka kita pun tentu harus seperti itu. Inilah kami mengajak ya khususnya di jamaah taubah, orang ibadah kudu ningkat ya. Lain ngajak dari ngaripuh mana lain keur ningkatkeun ngarah tumanina hate ya. Jadi ngaji tambahan ku diapalkeun, salat tong nu pondok nu panjang itu teh keur ningkatkeun sangkan tumanina ya. Sedekah tong biasa-biasa nu luar biasa ya. Saum tambahan, salat sunat tambahan terus. Jangan berhenti di satu titik. Mun berhenti di satu titik berarti orang teu naik-naik iman, stagnan, jadi jelema stres. Piraku ngaji di atau bagi 10 tahun ya, ieu ceramah abdi kamari di atau itu. Ana teh ngaji di dieu teh di tahun 2018. Sabaraha tahun 13 tahun piraku tarawih dek pondok we satuluyna bari eueuh dina hadisna teh gitu. Kali-kali panjang mumpung aya anak teh mun teu ke tong dijadwal deui we. Siap cenah gitu. Gaskun cenah gitu. Sarumangat. Aya nu dikitukeun teh. Wah cenah usah cenah ripuh teu karuateun. Can geuna naon ya dibawa naik iman teh meunih hese. Baca teh ripuh mah tinggal diuk teu nanaon. Tinggal diuk da Rasul oge sering diuk. Saya pun kalau tahajud rakaat yang satu berdiri, rakaat keduanya duduk, kemudian itu sok poho. Pan bacana panjang, ieu teh rakaat sabaraha kadang poho, ya. Da kitu we keur nandakeun ini rakaat satu ganjil, rakaat genap itu berdiri dan duduk. Nanti rakaat ganjil berdiri lagi gitu. Tapi kerja-kerja kudu halodo mah berdiri we. Nah itu
Semua ini harus kita lakukan untuk meningkatkan keimanan. Hari Allah memperlihatkan menghidupkan yang mati itu khusus Nabi. Orang mah mual mungkin atunya. Ini mah khusus manusia yang bisa berdialog dengan Allah. Kita meningkatkan imannya ya dengan seperti yang Rasul contohkan, dikir tong nu pondok wae. Tah, sekarang ada momentum Lailatul Qadar. Kan Nabi nyontohkeun ya, itikaf. Teu itikaf begadang peutingna kayak istri-istri Nabi atau nu geus sare hudang peuting. Itu kan Nabi membangunkan keluarganya yang tidur, berarti ada keluarganya yang tidur dulu, sok tinggal diamalkeun. Ya. Saya tulis di buletin minimal 3 malam dan memang di hadisnya minimal 3 malam, enggak ada yang kurang dari itu. Ya. Sok amalkeun, tingkatkeun. Keur naon? Walakil liyatma'inna qalbi. Gitu. Ada seorang ustadz di Garut, ya, alumni Australia, ya, pinter, doktor, tukang heureuy gitu nya. Lah cenah ningali Ustaz Nasruddin teh cenah siga geus nikmat we agama teh ganeng lah cenah gitu. Bisi diawuran cenah ku keusik. Da benar cenah. Semakin susah beragama semakin nikmat. Itu teori beragama di mana-mana memang anjeunna pakarnya pakar perbandingan agama. Ya. Semakin berat beragama itu semakin nikmat. Tah ieu cenah nu teu kaharti ku awam teh gitu. Hari Ustad kumaha tadana mah can awam keneh. Padahal mun ningali abdi puasa we jeung puasa gitu. Mun bahasa Ustad Eka mah hayang ningali Nasruddin dahari rahnya cenah gitu. Ngalay acara pas ke Tapik kemarin 4 hari saya kan ada buka hari Jumat. Wah dipoto, diupload dina grup. Nah, saya pribadi kalau ditanya kenapa begitu? Wilayah walakil liyatma'inna qalbi. Tapi tentu kita kembalikan ke kemampuan masing-masing. Sok bapak-bapak silakan. Ya da anak ge ngukur ka Nabi mah jauh keneh. Ya. Bapak-bapak tong ningali ka abdi, ningalina ka Nabi. Kita bareng-bareng. Selalu tiap tahun usahakan walakil liyatma'inna qalbi tong eureun gitu. Keimanan teh maneg di dinya. Kepunten paribasana tua-tua keladi geus kolot semakin jadi tua-tua keladi itu maksudnya geus kolot teh dirobah. Bahaya itu. Ya. Tua-tua keladi teh lain kolot unggul budak ngoragi bisa we tua-tua keladi. Hese we bandel asa dirobah keimananna. Maka Allah kemudian berfirman, "Fakhud arba'atan minat thair." Silakan ambil 4 ekor burung. Pintar berartinya Nabi Ibrahim ngalamanukna ya. Fasurhunna ilaik, kemudian sembelihlah keempatnya olehmu. Tsumma ja'al ala kulli jabal, kemudian simpan di tiap gunung, tiap bukit mungkin ya, ieu nu hiji di bukit, ieu di bukit itu, bukit itu, bukit itu. Juz'an minhunna, dari burung-burung itu juz'an, sebagian. Mungkin burung yang satu di sini, burung yang satu di sini, burung yang satu di sini, atau juz'an itu mungkin cekerna di dia, huluna di dia, jangan-jangan di ditu gitu. Tsumma da'uhunna, kemudian panggillah burung-burung itu. Ya'tinaka sa'ya, burung-burung itu pasti akan datang kepadamu sa'ya, dengan sa'i. Sa'i itu kan lempang gancang ya, siga sa'i di Masjidil Haram di Ka'bah. Mereka akan datang bergegas. Wa'lam, dan ketahuilah annallaha azizun hakim, Allah maha gagah lagi maha bijaksana. Ini sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, ayat-ayat tentang menghidupkan yang mati ini Allah utarakan di rangkaian ayat-ayat sedekah untuk semakin menguatkan kita bahwa Allah Al-Hayyul Qayyum. Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan, termasuk dalam masalah rizki. Allah bisa menghidupkan rizki seseorang
dan bisa mematikan rezeki seseorang. Kalau Nabi menjelaskan tidak ada sedekah yang mengurangi harta, malah justru orang yang menahan harta yang binasa, tah Allah teh kuasa keur kitu. Firaun jeung Namrud wae yang paling gagah di zamannya teu walakaya nya dipaehkeun ku Gusti Allah mah jeung kerajaan-kerajaanna, apalagi kita ya nu beungharna satai kukuna Firaun ya. Allah sangat mungkin berkuasa menghabiskan semua harta kita ketika kita menjadi orang-orang yang kafir, tidak mau bersedekah, berinfak di jalan Allah. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.